Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Putri, NIM 211110241301307 dari kelas MKDUJ 2, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pemrograman web berbasis CMS. Yang pertama, CMS sendiri merupakan kepanjangan dari Content Management System yang berfungsi untuk memudahkan pada saat kita membuat sebuah website. Pertama, yang kita butuhkan yaitu SAM. SAM sendiri berfungsi sebagai web server secara lokal pada komputer atau laptop kita. Kita dapat download di apache-friends.org index.htm. Sebelum kita mulai webnya, kita harus hidupin ini dulu. Kalau ininya udah hidup, berwarna hijau, kita periksa lagi ke bawah. Kalau nggak ada merahnya, berarti itu udah aman, berarti udah bisa dipakai. Selanjutnya, kita buka Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome, kalian bisa pakai apa aja. Sekarang kita buka localhost php admin. Kita pencet di sini. Kita buka. Nah, kita tuh harus buat akun di sini, di php admin. Ntar ya, udah muncul. Nah, kalau kita mau buat basis data, kita kesini dulu. Nih, nah kita bisa buat nama kita di sini. Karena berhubung saya sudah punya akunnya, jadi kita nggak perlu lagi ke sini. Nah, kita langsung ke localhost, localhost, nah ini. Alice area 3. Ini kita langsung masuk ke web saya. Nah, ini tampilan dashboard dari web saya. Nah, di sini dashboard ini ada beranda, pembaruan, post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan. Di sini ada pengaturan, di sini ada resempit menu. Nah, kalau kita mau ngepost konten kita, itu kita ngepostnya di sini. Nah, kita lihat semua post. Nah, di sini post saya itu udah 10. Saya sudah posting ada 10. Di sini ada 10. Nah, gimana sih post itu? Nih, kita buka yang sate padang. Bentar ya, agak lama. Jaringan. Ini contoh dari post. Ini contoh dari post. Ini konten saya tentang sate padang, ini cara pembuatannya, bahan-bahan. Nah, kita masukin semua di sini, apa yang mau kita tulis. Kita bisa tambah gambar. Sini. Ini kita bisa ganti-ganti semua di sini, crop atau ganti semua di sini. Nah, di sini kalau kita mau buat tulisannya, di sini ada macam-macam. Ini ada paragraf, judul untuk ini untuk daftar, kayak daftar-daftar menu saya tadi pakai ini. Ini tuh untuk buat ini tulisannya di bawah ini. Ini kan pakai daftar yang ada di sini. Ini bagian ini. Kalau mau buat kayak gini.
Nah, terus kalau kita mau mau posting, nah kita ke sini atur. Nah, di sini ada nama penulis. Nah, ini kategori yang kita buat, ada resep, curhat, review. Nah, karena ini saya sedang membahas resep, jadi saya centang kategorinya itu di resep. Nah, di sini ada tag. Nah, kalau kita mau masukin tag, itu tuh kita tulis, misalnya kita mau tag Padang, Padang. Misalnya kita tag Padang. Nah, kita tinggal pencet koma, tuh, dia jadi seperti ini. Nah, jadi teks, di tag. Nah, ini kita bisa masukin gambar di sini. Nih, kita bisa masukin gambar di sini. Nah, di sini kalau kita mau unggah berkasnya, unggah foto. Nah, kita tinggal klik ini karena saya ini udah saya buat, jadi di sini tuh tulisannya perbarui. Supaya kalau kita belum buat, kita baru buat tuh di sini tulisannya sunting. Nah, jadi kita perbarui. Nah, kita lihat tampilan yang udah kita buat tuh di sini. Ketik itu. Nah, jadi dia bakal posan kita bakal masuk ke sini. Nih, nih sate padang yang saya posting tadi. Nah, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya, tadi kita udah bahas post ya. Nah, sekarang tadi kita bahas post dan buat kontennya ya. Nih, semua ini konten saya sudah 10. Nah, sekarang gimana sih cara buatnya kategori? Kita buka itu kategori. Nah, di sini kategori saya itu 3, curhat, resep, review. Nah, kalau kita mau sunting atau kita mau edit curhat, ini kita mau edit, nah tinggal kita hapus di sini, baru kita mau ganti tulisan apa, tinggal perbarui, itu juga ke bawah. Nah, kalau kita mau tambah kategori baru di sini, misalnya kita mau tambah kategori katalog, misalnya ya. Nah, di sini itu bisa ditaruh deskripsi. eh, Nah, kalau di deskripsi ini dia nggak tampil di layar. Jadi tinggal ini kita klik tambah, nggak limit ya. Nah, itu langsung muncul di sini katalog. Kalau kita mau hapus page ini, oke. Nah, hilang, kita hapus. Baru kita terapkan biar tersimpan. Nah, selanjutnya ini teks saya. Oke. Ini tuh tag-tag yang kayak saya buat tadi, kayak ada tuh. Nah, nih. Ini tekan saya udah lebih dari 10. Tekan saya sudah 16 tag. Nah, ini media ini tempat kita kalau mau upload-upload kayak foto, video gitu. Laman ini hampir sama sama post, tapi kalau laman ini lebih ke yang penting-penting. Kalau post kan konten kita, nah kalau laman ini buat penting-penting kayak kontak tentang kebijakan privasi gitu. Komentar ini tempat kita ngeliat komentarnya orang-orang. Nih, belum ada komentar di sini ya. Tampilan. Nah, kalau kita mau ngerubah tampilan kita sama kayak kita, misalnya kita HP kita itu kita mau percantik ya, kita ganti temanya kan. Nah, di sini kalau kita mau ganti tema, nih di sini tuh banyak tema-tema. Nah, kalau kita yang di sini kita nggak cocok, kita bisa cari lagi di sini. Nih, di sini banyak banget temanya. Tinggal sesuaiin aja sama yang kita butuhin dan yang sesuai sama konten kita. Nah, kalau saya itu pakainya yang ini, yang Blossom. Blossom Resep ini. Karena menurut saya memudahkan pembaca buat membaca resep-resep saya. Terus itu juga kayak cocok sama konten yang saya ambil dan yang saya buat. Jadi saya milih yang ini. Nanti kalau sudah, ini kan kayak gini kan tinggal, ini ada tulisan aktifkan, kalau kita mau ganti tema kita yang sama yang ini, kita tinggal aktifkan.
Jadi otomatis tuh terganti. Nah, di dalam tampilan itu tuh ada tema, sesuaikan, widget, menu, tajuk, latar belakang, memulai, install plugin, editor berkas tema. Di sini ada plugin, pengguna peralatan. Nah, di sini ada persempit menu. Ini kita keluar di sini. Nah, kalau kita mau lihat web kita itu di sini. Misalnya ini udah semua, udah diganti, udah kita atur semua, kita udah buat konten, kita masuk ke sini. Nih, ini situs kita. Di sini ada saya, ada laman tadi. Ini yang laman tadi di sini. Laman saya ada 3, beranda, tentang kontak. Nah, nama menu saya itu Nusantara Food. Nah, di sini itu kayak membahas kayak resep-resep, review, review jajan, review masak-masakan. Terus tuh di sini tuh ada resep-resep Nusantara gitu, makanan-makanan Nusantara nih, kayak sop buntut. Ini hasil post-postan kita tadi. Nah, yang kita post nanti semuanya masuk ke sini. Nah, di sini ada postan terbaru, komentar terbaru asli. Nah, ini kategorinya curhat, resep, review. Hmm. Kalau kita menyesuaikan bisa juga dari sini. Nih, sesuaikan. Nah, di situ banyak nih. Ini identitas situs. Nah, kita tuh bisa ganti situs logo kita yang ini. Kita bisa ganti di sini. Nih, tuh kita bisa ganti di sini. Tinggal pilih aja logonya. Nah, ini judul situs kita yang ini. Itu judul situs kita yang ini. Nah, itu di sini. Ini slogan tuh yang bawahnya. Ini kita bisa ganti di sini. Nah, di sini ikon buat situs kita. Ini yang buat kayak di ujungnya gitu. Terus nih buat di ujung situs tuh ada foto. Nah, itu ditaruh di sini. Sama gantinya sama kayak yang di atas ini. Kalau udah merasa cocok, terbitkan. Dia langsung tersimpan pembaruan kita. Nih, kita bisa baca ini. Nah, kalau kita sesuaikan lagi, nah situ kan ada identitas situs, warna, gambar latar belakang. Kita bisa ganti latar belakangnya kayak punya saya. Ini kan saya ganti tuh latarnya nih kayak gitu. Semua saya ganti. Hmm, Nih, kalau kita mau ganti ini juga bisa. Kita tinggal tekan shift. Misalnya kita mau ganti yang ini. Kita tinggal ketik shift sama OK. Nah, langsung di sini langsung gini kan. Kita bisa juga ganti begitu. Nah, ini kalau kita keluar. Nah, jadi itu belum selesai. Nah, kalau kita mau situs kita itu aktif, situs kita dilihat orang, bisa dilihat online gitu. Nah, kita tuh harus itu hosting web kita. Caranya hosting, saya izin kasih tunjuk di laporan saya aja ya caranya. Soalnya pas buat kemarin saya nggak rekam. Hmm, Ini laporan saya. Ntar saya scroll ke bawah caranya. Saya kita dari sini. Nih, pertama tuh kita kita tuh kita untuk mengaktifkan kita tuh menggunakan web hosting. Nah, kita tuh pakai web hostingnya itu Pantheon.io. Nah, ini Pantheon, nama websitenya ini Pantheon.io. Kita bisa klik di sini Pantheon.io juga. Nah, karena kita mau yang gratis, jadi kita klik ini Start for free. Nah, habis itu
kita masukin data kita. Nih, punya saya Elisa gitu. Nama ini itu nama perusahaan kita. Nama web kita tadi ini ditulis di sini. Nama website tadi kan Nusantara Food. Nah, kita tulis di sini Nusantara Food. Di sini emailnya. Nah, kita masukin paspor, baru kita langsung ini semua diklik-klik, langsung kita masuk. Nah, setelah itu kita masuk sini. Nih, setelah kita registrasi, kita akan masuk pada tampilan dashboardnya Pantheon.io. Ini di sini. Nah, habis itu kita pencet create new sheet. Nah, kita ketik ini, yang ini kuning. Terus itu kita masukin nama kita, nama website kita di sini Nusantara Food. Nanti di sini munculnya link kita nanti kalau udah selesai nih. Terus itu kita pilih ke Australia. Nah, ini kita langsung masuk ke sini dia. Nah, selanjutnya nanti ada pilihan anu WordPress dan baru kita klik deploy. Lalu ditunggu sebentar. Ya, tunggu ini tergantung jaringan kita. Nih, habis itu kalau udah selesai kita klik visit your Patreon site dashboard. Nah, kita masuk, kita klik yang kuning. Terus di sini kita masukin, terus di sini kita pilih yang ini, visit development site. Kita pencet. Nah, nanti kita pasti kayak ditawarin buat install WordPress baru. Nah, itu kita lewatin aja karena sama caranya kayak di awal kita buat daftar WordPress tadi. Nah, habis itu setelah install selesai, kita masuk tampilan dashboard WordPress. Nah, terus kita kembali ke link web yang berbeda. Kita tuh kayak dalam link web yang berbeda tapi masih itu webnya. Langsung saja kita lanjutkan memasang plugin. Nah, pluginnya itu kita pakai yang ini. Kita bisa download di Google. Ini, kita pakai yang plugin yang ini namanya All-in-One WP Migration. Itu untuk pluginnya. Nah, nanti kalau udah itu kita masuk ke sini. Nih, selamat datang di WordPress kalau kita udah perbarui WordPress-nya. Nih, kita tinggal unggah pluginnya di sini, unggah di sini, baru kita masukin nih yang kita sudah download tadi yang all-in-one WP itu kita masukin, kita upload. Habis itu install, kita install sekarang gitu. Habis itu memasang plugin dari berkas yang diunggah. Nih, kita aktifin pluginnya. Habis itu ini ini kita kalau di localhost-nya kita itu pilih ekspor. Nah, kalau di Pantheon-nya kita pilih impor. Nah, ini kita di localhost kita ekspor, kita pencet ini, kita ekspor. Nah, kita pilih berkas. Nah, kita di sini download localhost. Kita pencet yang hijau. Nah, tunggu sebentar tuh habis itu tunggu sebentar nanti proses ini udah terdownload. Nah, kita tuh lanjut ke sini. Ini kita di Pantheon. Nah, kita masuk ke Pantheon lagi ke web yang Pantheon. Terus itu kita pilih info, kita masuk ke all-in-on WP migration itu baru kita pilih import, itu kita pilih file. Nah, ini ada file kita yang dari localhost. Kita mau pindahin ke Pantheon. Nah, kita klik open. Nah, itu baru nanti hijau gini tunggu sampai selesai. Mungkin agak lama ya, karena tergantung jaringan juga. Terus tuh kan filenya banyak ya. Setelah selesai proses importnya, website kita tuh udah selesai di hosting, website kita sudah aktif dan sudah dapat diakses. Nih, seperti ini. Nih, website kita tuh udah bisa dilihat orang.
Sekian tutorial membuat web basis CMS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.